Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pasha Alberta Raffi dengan NIM 2124 10 10 10 90 dari kelas Algo 2B. Jadi di sini eh, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program dari segitiga rekursif seperti itu, dan bagaimana saya menunjukkan hasil dan source kodenya juga nanti. Oke, bisa kita mulai. Oke, untuk yang pertama, apa sih itu fungsi rekursif? Jadi di sini sudah disebutkan, sudah dituliskan juga. Jadi intinya fungsi rekursif itu adalah sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga suatu kondisi yang didefinisikan atau diartikan oleh program tersebut tuh terpenuhi atau bernilai benar atau bernilai true seperti ini. Oke, itu rekursif secara singkat. Selanjutnya, nah kita bisa mulai memasuki dari cara kerja program. Jadi yang pertama di sini untuk cara kerja programnya yaitu sebenarnya mudah saja. Nah, hanya dengan mengimplementasikan program trigonometri seperti itu. Nah, di sini yang pertama untuk ini juga hasil dari programnya. Yang pertama nanti cara kerjanya yaitu program akan membuat satu segitiga yang seperti ini ya, seperti itu. Satu segitiga pas berada di tengah-tengah kanvas, yang kanvas sebagai tempatnya nanti, seperti itu. Nanti programnya akan mencari yang pertama yaitu di sini, dan di sini ini ada sudut A. Yang pertama akan dicari sudut awal, yang kedua yaitu sudut B, dan lalu sudut selanjutnya sudut C, seperti itu. Dan yang kedua nantinya program akan melanjutkan pencarian sudut-sudut sudut awal dari setiap segitiga yang berada di sisi-sisi segitiga yang kita buat awal tadi, di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini, seperti ini. Nah, di sini selanjutnya program akan menentukan bagaimana dan di mana tempat dari titik awal dari segitiga yang tingkat yang kedua, seperti itu ya. Jadi di sini ini titik awalnya dengan titik awal A2, lalu selanjutnya untuk yang segitiga kedua ada titik awal B2, dan yang selanjutnya titik awal ketiga untuk segitiga ketiga. Dan selanjutnya program ini akan terus berlanjut. Nah, dan akan mengisi setiap sisi dari segitiga yang telah dibentuk, seperti itu. Karena segitiga pertama ini kita sudah mengisinya dengan tiga segitiga di setiap sisinya seperti ini. Maka selanjutnya di setiap sisi segitiga yang kecil ini akan ditambahkan dengan digambarkan dengan segitiga-segitiga kecil seperti ini. Oke, lalu selanjutnya bisa kita lanjutkan sebentar. Selanjutnya ada source code program, yang dimana source code program ini program-program yang dijalankan, urutan program yang dijalankan agar dari program kita untuk menggambar grafis rekursif, segitiga rekursif bisa dijalankan. Ya, jadi yang pertama di sini kita membuat dengan import tekinter dan mat. Ini bertujuan untuk mengimport GUI dari trigonometrinya tersebut, seperti sin, cos, tan, dan lain-lain seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada ukuran kanvas atau tempat kita untuk menggambar, seperti itu ya. Jadi di sini untuk lebarnya ada 500, tingginya 500. Lalu untuk window-nya di sini kita dengan TK atau TK Inter seperti ini. Selanjutnya juga ada
untuk tempat kanvasnya seperti ini ya. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana untuk tempat kanvas atau kanvasnya. Di sini ada kanvas dengan dalam kurung window. Window kanvasnya itu dengan lebar width itu lebar itu sama dengan width, dan tinggi yang tadi itu sama dengan height-nya seperti itu. Jadi nantinya akan bentuk kotak seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu titik awal segitiga, membuat titik awal segitiga. Oke, jadi di sini cara kerjanya, di sini kan ada titik tengah, X tengah dan Y tengah. Yang nantinya X-nya ini dari lebar dari kanvasnya itu dibagi dua, lalu untuk Y tengahnya, untuk lebar kanvasnya itu dibagi dua, dan masih dikurangi dengan 150, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk panjang garis awalnya, panjang sisi awal seperti itu ya. Di sini saya menuliskan 300. Oke, lalu selanjutnya di bawahnya juga ada menentukan titik X dan Y. Seperti ini. Ini untuk menentukan untuk mencari seperti itu ya, mencari titik X dan Y. Nah, di sini dengan def titik dicari X dan Y seperti ini ya, panjang dengan titik sudut, dengan ini besar sudut maksudnya ya, titik sudut ini besar sudutnya, dengan X panjang dikalikan dengan kita memakai import dari mat tadi untuk cos, lalu menggunakan radian, titik sudut atau besar sudutnya itu nanti ditambahkan dengan X tadi. Lalu yang kedua ada Y dengan panjang nanti dikalikan juga dengan import mat-nya dengan sin seperti itu ya. Lalu di sama seperti yang X, titik sudutnya juga dikalikan dengan ditambahkan dengan Y. Lalu kita menggunakan return X dan Y yang nantinya akan muncul titik X dan Y yang kita cari seperti itu. Oke, lalu selanjutnya yang selanjutnya yaitu ada level segitiga. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini ada level segitiga ya. Lalu untuk ini terbalik ya seperti itu. Jadi yang pertama ini kita mencari ini dulu, level segitiga kedua, ketiga dan seterusnya. Mencari untuk X dan Y-nya seperti itu ya. Jadi ini cara kerjanya, ini untuk mencari titik sudut, kita kan sudah mencari titik sudut yang A seperti itu ya, titik awal seperti yang tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mencari titik awal dari X dan Y itu, nanti kita selanjutnya akan mencari titik B dan C dari segitiga yang pertama itu, yang paling gede, yang pertama dengan tingkatan segitiga ya, yang awal tadi kita cari menggunakan titik dengan panjang sisinya, ukuran sisinya itu CNV, lalu titik sudutnya 60, terus core levelnya ini 1, kita menggunakan 1. Di sini kita juga sudah set dengan X-nya itu 0 dan Y sama dengan 1 seperti itu. Selanjutnya untuk letak titik B dan C seperti ini. Nah, ini kita untuk mencari titik B dan C seperti itu ya. Di sini ada titik dicari dengan titik X, titik Y, menggunakan ukuran sisi dan titik sudut, ini ukuran sudut ya. Dan ini panjang sisi seperti itu. Nantinya akan ditambahkan dengan 120. Lalu untuk yang C sama sistematikanya, cuman di sini kita menggunakan titik dari B melanjutkan seperti itu. Di sini juga ada letak titik untuk menampilkan seperti itu ya, untuk menampilkan dan membuat titik dari buat titik B dan C yang nanti akan menyambung satu sama lain seperti itu. Oke,
Lalu selanjutnya, nah di sini ada menggambar segitiga yang selanjutnya. Ini untuk segitiga, menggambar segitiga yang tadi yang kedua, ketiga tingkatannya. Nah, seperti itu. Oh ya, sebentar. Untuk yang ini, oke. Nah ini untuk level segitiga yang pertama. Mohon maaf. Jadi di sini untuk level segitiga yang pertama. Nah di sini kita membuat jika tingkat segitiga itu sama dengan 1. Jadi 1 ini maksudnya tingkat segitiga yang pertama kali yang kita buat, bukan tingkat yang sudah ada di setiap sisinya, tapi bukan itu segitiga pertama yang kita buat. Di sini kita menggunakan tempat kanvas dengan create line, letak titiknya di sini ada 0x, 0y, 2x, 2y, selanjutnya di sini ada untuk yang B ya, ada 1x, ada 1y, ada 2x, ada 2y. Selanjutnya ada 0x, ada 0y, 1x dan 1y. Lalu di sini melakukan return. Untuk yang bawahnya ini juga, jadi ini udah termasuk membuat membuat tingkatan segitiga yang selanjutnya seperti itu ya. Oke, sebentar. Selanjutnya, nah ini baru menggambar segitiga yang selanjutnya. Oke, jadi yang pertama yaitu di sini ada sudut 180 ya. Jika core levelnya ini kurang dari 2, maka di sini akan menentukan titik-titik dari segitiga yang akan dicari seperti itu. Misal bagaimana ya? Mohon maaf sebentar. Mungkin kita bisa pakai ini ya, seperti ini. Kita anggap ini segitiga seperti itu ya. Ini segitiga. Nah, kita anggap ini segitiga. Jadi nantinya ini akan, kalau untuk yang A di situ kan akan ditunjukkan titik A gitu ya. Maksudnya A1 titik awal dari segitiga yang pertama itu nantinya akan berada di sini. Lalu untuk titik yang kedua nantinya akan berada di bawah yang di B. Dan titik ketiga di sini akan berada di sebelah kiri seperti ini. Nah, nantinya kan ini akan membentuk, misal titik awalnya seperti ini. Nah, akan membentuk seperti ini. Lalu selanjutnya gini. Ini juga. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya gini. Ini. Nah, seperti itu. Nantinya akan seperti itu. Ini untuk yang pertama ini berhubungan langsung dengan untuk yang titik A2 ini. Jadi ini berhubung dengan yang ini, terhubung dengan yang ini. Untuk yang titik B2 ini terhubung dengan titik yang ini. Dan untuk C3 ini akan terhubung dengan titik yang ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita hapus dulu. Oke. Mungkin kita buat segitiga lagi ya. Seperti ini. Misal kalau di sini ada gini, misal ya, kita tidak usah buat sampai semuanya, hanya sebagai gambaran saja seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk yang apa namanya? Yang ini bagian ini. Nah, ini akan menjadi termasuk nantinya akan menjadi titik dari setiap segitiga yang ke tingkat ketiga seperti ini. Di sini. Lalu yang kedua nanti di sini. Ini juga di sini, kedua di sini. Ini di sini, kedua di sini seperti itu. Kenapa kok di sini juga menunjukkan cuman 2 ya kan? Di sini kenapa kok cuman ada 2 titik A dan B saja seperti itu? Karena kan ya memang setelah kita membuat segitiga pertama, lalu untuk segitiga kedua, sisi yang bagian bawah sini, maaf, sisi yang bagian bawah ini sudah terisi, sudah menjadi seperti alas seperti itu ya, dan tidak bisa ditambahi lagi jika ya intinya tidak bisa ditambahi lagi. Lalu maka di sini kita hanya membuat segitiga yang ada di samping seperti ini.
untuk konsepnya sama seperti kita membuat segitiga. Pada segitiga awal kita hanya menggambar 2 garis yang nantinya biar akan menjadi suatu segitiga baru. Nah, nantinya akan seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini untuk titik A dan juga ada titik B kan. Nah, maka titik A yang ini terhubung dengan yang di sini. Di titik B terhubung dengan yang di sini. Sama dengan yang lain. Titik A, ini maksudnya titik A, ini titik B. Titik A, titik B. Ya seperti itulah kurang lebih. Oke, lalu selanjutnya, nah ini untuk gambaran dari full program dari yang saya buat. Jadi di sini dari apa namanya? Dari import hingga yang program bernomor 30. Selanjutnya, mohon maaf. Nah, di sini untuk yang program yang kedua dari nomor apa? Dari nomor 31 selanjutnya ya. Melanjutkan hingga nomor terakhir, hingga untuk mini loop seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan melanjutkan dengan bagaimana kode program yang kita jalankan seperti ini. Oke, ini program, semua program yang saya buat seperti ini ya. Oke, kita akan mulai menjalankan. Bisa kita tunggu. Nah, di sini ada yang pertama ini, masukkan tingkat segitiga. Misal kita mulai dengan satu segitiga terlebih dahulu. Oke, lalu hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini satu segitiga yang tadi, program yang kita pertama buat. Lalu yang kedua, sebentar, kita coba melanjutkan program kita yang kedua. Oke. Kita coba dengan 2 segitiga ya, 2 tingkatan segitiga. Lalu hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ditunjukkan juga bagaimana ini titik yang pertama ya, titik awal dari segitiga yang kedua juga, dan ini juga seperti itu. Oke, kita silang terlebih dahulu, kita coba 3 seperti itu ya. Kita coba masukkan 3 tingkatan. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa kita lihat di sini terbukti ya. Di sini hanya ada 2 sisi yang masih kosong dan diisi akhirnya dengan 2 segitiga lagi. Dan jika kita mencoba program dengan segitiga yang lebih dari 3 seperti itu ya. Kalian minta berapa? Mungkin bisa 5, bisa 10 atau 100 atau berapa gitu masih bisa. Cuman karena nanti akan terlalu banyak dan tambah terlalu kecil seperti itu, kita maksimalkan dengan 5 aja terlebih dahulu. Oke, lalu kita lihat seperti ini. Nah, ini bakalan program akan terus menjalankan hingga tidak ada batasnya seperti itu. Jadi di sini akan terus digambar segitiga di satu sisi, di 2 sisi lainnya. Nanti di sini dengan segitiga yang kecil ini juga akan ada segitiga yang lainnya. Akan terus berlanjut seperti itu. Oke, mungkin sekian program penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan dan perbuatan saya dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.